penggerak. Perkenalkan, nama saya Audatus Helmus Buko, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, asal dari SMP Negeri Pluda. Kali ini saya akan membagikan video saya terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sesuai dengan peran sebagai seorang guru penggerak, saya sadar bahwa tugas sebagai pemimpin pembelajaran tidaklah mudah, terutama dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketika saya mempelajari modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini, saya baru menyadari bahwa banyak hal atau keputusan penting yang harus dilakukan seorang guru penggerak, baik itu di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran maupun di kehidupan pribadi sebagai keluarga maupun dalam berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat. Saya menyadari bahwa hal yang penting adalah memiliki dasar pengetahuan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Dasar pengetahuan inilah yang saya dapatkan dalam modul 3.1. Kini saya baru menyadari dan memahami bagaimana cara mengambil dan menguji keputusan yang efektif dan membedakan kasus atau situasi yang dihadapi, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Dua pengetahuan ini menjadi sebuah landasan penting bagi saya untuk terus berlatih, mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena saya sadar bahwa keputusan yang saya ambil memiliki konsekuensi, dan untuk itu saya harus mengikuti bagaimana pola berpikir dan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat saya dalam komunitas di lingkungan tempat saya mengajar. Yang pertama, saya akan menyusun rencana pengimbasan yang akan saya buat terkait dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu selanjutnya, rencana aksi tersebut saya akan sampaikan kepada kepala sekolah untuk mendapat persetujuan. Dan yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini kepada komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat. Lalu yang keempat, saya juga akan mengajak teman sejawat di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Ini sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya berada dalam situasi dilema etika dan juga ketika dalam situasi bujukan moral. Lalu yang terakhir, saya akan terus melakukan refleksi terhadap proses yang telah saya jalankan ini agar melihat hasil yang telah saya capai. Adapun langkah-langkah yang saya akan ambil dalam mengambil sebuah keputusan setelah mempelajari modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya telah memahami bagaimana langkah-langkah yang baik dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, ketika menghadapi sebuah persoalan, yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi apakah persoalan tersebut masuk dalam dilema etika ataukah masuk dalam bujukan moral. Lalu yang kedua, saya akan menentukan apakah permasalahan tersebut masuk dalam paradigma individu lawan masyarakat, ataukah keadilan lawan rasa kasihan, ataukah kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peduli, dan yang terakhir adalah berpikir berbasis peraturan. Langkah selanjutnya adalah saya akan menguji keputusan tersebut berdasarkan 9 tahap
yang akan saya lakukan sesuai dengan yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang saya hadapi. Langkah yang berikut, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah saya akan menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, menentukan siapa-siapakah saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam persoalan tersebut. Lalu yang keempat, melakukan uji benar versus salah dalam situasi tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan yang terakhir uji panutan. Lalu yang kelima adalah menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. Lalu yang keenam, menentukan prinsip yang akan digunakan. Dan yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut atau investigasi opsi trilema. Adapun komitmen yang akan saya lakukan dalam mengimplementasikan hal tersebut, yaitu mulai besok saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat terkait dengan apa yang telah saya pelajari dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, agar bisa saling berkolaborasi, saling berdiskusi, dan juga bagaimana mengambil sebuah keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dan dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri, karena saya juga menyadari bahwa saya juga masih dalam tahap belajar, menerapkan pengetahuan baru ini, dan masih harus terus berlatih bagaimana mempertajam intuisi saya dalam memandang sebuah permasalahan dengan cara terus berlatih, menerapkan rekan sejawat sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apa langkah-langkah yang akan saya ambil sudah tepat dan sudah efektif. Untuk itu saya meminta pendapat dari rekan sejawat dan juga dari rekan guru BK, urusan kesiswaan, maupun dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lainnya di sekolah sebagai teman diskusi dalam menentukan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya ambil sudah tepat atau belum, sudah efektifkah atau belum. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih.